Menjadi bahagia di pekerjaan. Di tengah situasi yang sulit, banyaknya tekanan-tekanan yang kita alami, situasi-situasi yang kadang kita temui di beberapa tempat kerja kita atau di pekerjaan kita, membuat kadang situasi dalam diri kita menjadi tidak nyaman. Dan kita kembali lagi ke beberapa pertanyaan, atau satu pertanyaan besar adalah menjadi bahagia di pekerjaan. Apakah mungkin? Yuk kita bahas sesudah ini bagaimana menjadi bahagia di pekerjaan kita sendiri. Halo teman-teman, ketemu lagi di YouTube-nya Mika. Sudah cukup lama ya, tidak upload lagi teman-teman, baru bisa upload sekarang. Semoga YouTube-nya Mika bisa memberikan insight yang baru menjadi teman-teman dalam diskusi, dalam mendapatkan inspirasi, dan selalu bisa menambahkan energi baru untuk teman-teman bisa semangat bekerja dimanapun berada, dan ada pengetahuan-pengetahuan baru yang akan bisa melengkapi teman-teman ketika teman-teman berada di tempat kerja dan menghadapi segala situasi yang harus diselesaikan dan dihadapi saat itu. Oke teman-teman, tadi di awal kita sudah dengarkan ya, sebelum kita masuk menjadi bahagia itu gimana sih Kak Mika di pekerjaan atau di tempat kerja. Nggak mudah dan tidak mudah untuk bisa menjadi bahagia di tempat kerja. Lalu apa yang menjadi kunci supaya kita bisa menjadi bahagia di pekerjaan kita atau di tempat kerja kita? Semoga apa yang saya sharing ini bisa memberikan semangat baru buat teman-teman, dan semoga bisa diikuti dan teman-teman bisa menjadi bahagia dimanapun teman-teman bekerja, di pekerjaan teman-teman, dan teman-teman bisa menemukan meaning of life ketika teman-teman bekerja dan memproyeksikan apapun yang kita kerjakan di dalam pekerjaan tersebut. Yuk kita mulai aja teman-teman. Ada 4 hal yang akan saya, dari pengalaman hidup saya pribadi ya teman-teman ya, yang akan kita ceritakan sama-sama dan akan kita bahas untuk bisa menjadi bahagia di pekerjaan. 4 hal tersebut, yang nomor satu yang pertama. Nomor satu yang pertama adalah kalau kita tahu tujuan hidup kita apa. Nah ini menjadi kunci yang sangat penting, kunci yang sangat sentral. Bagaimana ketika kita melakukan pekerjaan kita dan kita tahu sebenarnya tujuan hidup kita itu untuk apa. Karena tujuan hidup inilah yang akan menggerakkan kita ketika kita bekerja di satu pekerjaan, di satu organisasi, saya ingin mencapai apa. Karena tujuan hidup ini yang akan mendorong kita untuk step by step, anak tangga demi anak tangga yang lebih jelas, sehingga ketika kita melakukan pekerjaan tersebut, mata kita tertuju pada tujuan hidup itu. Sehingga kita tidak menjadi gamang, kita tidak menjadi galau, meskipun situasinya tidak menguntungkan, meskipun politik kantor itu ada di sekitar kita, meskipun situasinya menekan kita, meskipun organisasinya menjadi tidak pasti, tapi karena kita punya tujuan hidup, kita punya arah, kita punya visi, kemana kita melihat, disitulah akan muncul bagaimana kita akan menjadi lebih tenang dan tahu akan melakukan apa saja supaya kita bisa dealing with the problem. Ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah itu, kita akan menjadi lebih clear dan lebih jelas. Di dalam pekerjaan saya, teman-teman, di dalam profesi saya sangat mengetahui apa tujuan hidup saya. 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi. Sehingga saya tidak pernah khawatir, Kak Mika, apakah dalam melakukan pekerjaan tersebut tidak muncul rasa khawatir sekali-kali aja? Tidak muncul nggak rasa khawatir di dalam hati Kak Mika sehingga Kak Mika jadi galau? Ada 1 dan 2 kali, tapi itu segera cepat bisa dihadapi dan dikonfirmasi karena saya tahu ada tujuan hidup yang lebih clear, lebih jelas untuk bisa saya capai. Itu nomor 1 ya teman-teman ya. Jadi nomor 1 adalah kalau kita tahu tujuan hidup kita apa, itu akan sangat memudahkan kita untuk menjadi bahagia di pekerjaan kita. Nomor 1. Nomor 2 ini tidak kalah pentingnya. Ketika kita sudah tahu tujuan hidup kita apa, ketika kita sudah tahu kemana kita akan pergi, maka ini akan sangat menjadi mendasar dan penting sekali, yaitu nomor 2.
Ketika tujuan hidup itu terkoneksi dengan pekerjaan dan keluarga kita. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupakan ya. Ya udah, aku bekerja aja. Pokoknya saya melakukan rutinitas, saya melakukan aktivitas saya. Dari Senin bangun pagi hari saya berangkat ke kantor, sore pulang, Selasa begitu, Rabu begitu, sampai hari Minggu dan seterusnya. Seakan-akan kita hanya mengalir dari pekerjaan itu sendiri. Apakah itu salah, Kak Mika? Tidak. Tapi teman-teman tidak boleh kecewa atau sakit hati ketika tidak ada tujuan apapun atau tidak ada target apapun atau hasil apapun yang kita dapat karena kita mengalir dan kita tidak mengejar satu target apapun, maka kita mendapatkan apa adanya dari situasi itu. Teman-teman nggak boleh kecewa. Itu sebabnya penting untuk mengkoneksikan antara tujuan hidup itu dengan pekerjaan kita dan dengan keluarga kita. Nanti saya coba jabarkan satu persatu. Kenapa harus relate dengan pekerjaan kita? Ketika tujuan hidup itu tahu dan bisa dikaitkan dengan apa yang kita kerjakan di organisasi, maka akan dengan sangat mudah kita melihat bahwa, oh, hari ke hari saya melakukan pekerjaan ini karena ada tujuan hidup saya yang ingin saya capai. Dan itu adalah sesuatu yang saya kejar. Jadi teman-teman nggak sedih, jadi nggak kecewa gitu ya. Ketika ada satu hambatan atau obstacle di depan teman-teman menghadapi di situasi pekerjaan, tiba-tiba ada situasi yang tidak menyenangkan, atau ada tantangan, atau ada challenge, atau demand dari pekerjaan, atau bahkan ada politik kantor, teman-teman nggak akan terpengaruh dengan ini. Kenapa? Karena ada sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu tujuan hidup kita di balik itu, yang dimana arah mata kita melihat ke situ dan kita punya semangat untuk pergi ke sana. Teman-teman, di langkah kedua ini sangat penting sekali untuk mengkaitkan tujuan hidup kita di dalam pekerjaan supaya kita tahu ketika kita bekerja apa yang kita cari. Ketika saya sudah sampai di satu anak tangga, kapan saya harus berhenti dan memulai sesuatu yang baru. Bahkan ketika kita melakukan pekerjaan kita, kita menjadi tahu dari tujuan hidup itu sendiri, apa value yang ingin saya ambil dan ciptakan dari pekerjaan itu, sehingga saya punya portofolio yang baik untuk saya bisa sampai segera ke puncak impian yang saya inginkan. Jadi yang nomor 2, sangat penting sekali untuk mengkoneksikan antara tujuan hidup itu dengan pekerjaan kita. Dan satu lagi dengan keluarga. Kenapa Kak Mika keluarga menjadi sangat penting? Keluarga adalah sistem support di dalam diri kita ketika kita terjatuh, ketika kita mengalami masalah, bahkan ketika kita berusaha untuk bangkit. Maka sistem support ini tidak hanya didapatkan dari teman-teman kita, tapi orang atau kelompok atau lingkaran paling inti yang akan bisa membangun untuk kita segera bangkit adalah keluarga. Itu sebabnya penting untuk mengkaitkan tujuan hidup kita dengan keluarga kita, sehingga keluarga kita mendukung. Teman-teman bayangkan, kalau kita punya satu impian, kita punya satu target, kita pengen kejar target itu, kita pengen kejar impian itu, tapi keluarga kita tidak mendukung, itu akan menjadi satu PR lagi. Dan satu saat nanti akan saya bahas di video yang lain, bagaimana ketika keluarga tidak sepakat dengan mimpi atau tujuan hidup kita. Itu sebabnya teman-teman pastikan tujuan hidup kita relate dengan keluarga dan mendapatkan dukungan keluarga. Karena itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk teman-teman bisa melaju lebih cepat dan lebih tinggi sampai di tempat yang teman-teman ingin tuju. Menjadi bahagia di pekerjaan itu bukan hanya tentang bagaimana kita bisa tersenyum, bukan hanya tentang bagaimana kita bisa tertawa, tapi menjadi bahagia di pekerjaan adalah seberapa jauh kita bisa puas dengan apa yang kita kerjakan. Menjadi bahagia di pekerjaan adalah seberapa totalitas kita bisa melakukan pekerjaan itu dan kita menghidupi pekerjaan itu dan kita benar-benar enjoy banget. Kita benar-benar bisa hidup di dalam pekerjaan itu dan tantangannya meskipun tantangannya adalah berat. Itu ya teman-teman ya. Nomor 2. Dan nomor 3 ini juga jadi hal yang sangat penting, yaitu ketika mengetahui parameter kebahagiaan kita, maka ini akan menjadi sangat penting di langkah ketiga, yaitu mulai mendefinisikan parameter kebahagiaan kita di pekerjaan.
Nah, ini yang kadang-kadang tidak dipetakan atau tidak didefinisikan dimanapun kita bekerja. Ya sudah, saya bekerja aja. Dan ketika situasi tidak mendukung kita, ketika situasi berubah tidak sesuai keinginan kita muncul rasa kecewa. Kita mulai ekspektasi kita jauh lebih besar daripada kenyataan yang kita terima. Kita mulai kecewa lagi. Ada situasi politik yang tidak menguntungkan di sekitar tempat kita bekerja, kita mulai kecewa lagi. Teman-teman, definisikan parameter kebahagiaan kita di tempat kerja. Karena ketika kita bisa mendefinisikannya, maka kita bisa menciptakan do and don't-nya. Atau apa saja yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Maka ini akan memudahkan kita untuk kita bisa melihat hal-hal apa saja yang harus saya jaga betul-betul dan hal-hal apa saja yang saya harus hindari betul-betul sehingga saya menjadi bahagia di tempat kerja. Jadi definisikan parameter kebahagiaan itu. Misalkan saya pribadi, saya paling bahagia ketika saya bisa mengerjakan sebuah proyek di mana proyek itu semakin memperkuat CV saya, semakin memperkuat portofolio saya, sehingga tujuan hidup saya yang paling akhir menjadi psikolog yang bisa membantu banyak perusahaan tanpa terbatas dengan satu perusahaan atau dua perusahaan atau jenis perusahaan. Karena saya memiliki pengalaman atau kompetensi yang dibutuhkan, maka ketika saya bisa mencapai itu, saya menjadi sangat bahagia. Dan saya sudah melakukan dan sedang berproses untuk menambah pengalaman, kompetensi, kapabilitas untuk semakin bisa mendekati puncak impian saya. Lihat, saya mendefinisikan parameter kebahagiaan saya dengan mendetail bahwa saya mengumpulkan kompetensi, kapabilitas, pengalaman untuk saya bisa segera menjadi psikolog yang memang bisa membantu banyak perusahaan bahkan tanpa batas. Itu adalah parameter kebahagiaan saya. Ada beberapa parameter kebahagiaan di pekerjaan adalah uang misalkan, atau penghasilan. Maka tentukan penghasilan berapa yang harus saya dapat. Untuk bisa mendapatkan penghasilan tersebut, usaha apa yang harus saya bangun. Oh, untuk saya bisa mendapatkan titik itu dan saya berbicara dengan atasan atau organisasi, kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan ini. Maka saya penuhi tugas-tugas itu sehingga saya bisa mencapai titik itu. Bahkan titik itu juga yang akan bisa memampukan kita untuk mengambil keputusan apakah saya harus tetap di situ atau harus berpindah ke perusahaan yang lain. Tentunya dalam konteks teman-teman sudah mempersiapkannya dengan baik. Itu adalah parameter kebahagiaan kita di pekerjaan dan rumusnya tidak bisa sama teman-teman. Rumusnya itu beda-beda. Saya beda, teman-teman beda, dan tiap orang beda. Jadi tidak bisa disamakan. Karena indeks kebahagiaan itu sangat lekat dengan nilai hidup yang kita pegang dan nilai harapan yang kita pikirkan. Sehingga apa yang kita pikirkan dan nilai apa yang kita pegang akan menjadi indeks atau parameter kebahagiaan itu sendiri. Itu yang nomor 3. Dan yang nomor 4 terakhir. Nomor 4 ini juga sangat berkontribusi membuat saya bisa menjadi bahagia di pekerjaan. Baik yang sekarang saya jalani, teman-teman, ataupun profesi saya sebagai psikolog di industri organisasi, ataupun praktisi di mental health, atau melakukan beberapa pekerjaan di luar juga. Yang nomor 4 ini adalah dasar kekuatan saya, kenapa saya bisa berdiri dan menjadi bahagia di kantor atau dimanapun saya berada ketika saya melakukan pekerjaan saya. Nomor 4 adalah saya melihat sesuatu yang jauh lebih besar daripada tekanan yang saya hadapi di hari itu. Karena saya tahu betul ada tujuan yang lebih besar yang akan saya capai. Itu adalah nomor 4. Jadi nomor 4, kita harus menyadari dan kita harus melihat, dan itu sebabnya kita harus memiliki tujuan hidup dulu ya teman-teman ya. Dan ketika kita memiliki tujuan hidup ini, kita harus melihat tujuan itu jauh lebih besar dari masalah-masalah yang kita hadapi pada hari-hari itu. Ketika kita bisa melakukan ini, oh Kak Mika ketemu masalah. Oh iya, masalahnya memang terjadi. Tapi saya tidak melihat masalah ini jauh lebih besar dari mimpi yang akan saya capai. Dari tujuan hidup yang akan saya capai. Karena saya tahu, saya tidak akan merasakan rasa sakitnya ketika saya berhadapan dengan obstacle ini, dengan barrier ini, dengan masalah ini, dengan politik ini. Karena saya tahu ada hadiah yang jauh lebih besar yang akan saya dapat di balik sana. Dan saya
terfokus ke sana, mata saya melihat ke sana, dan saya mengarah ke sana, sehingga setiap hambatan yang saya lalui akan saya lalui dengan senyuman. Karena saya tahu, dan hanya saya yang tahu, bahwa hambatan itu tidak bisa menghentikan saya, justru menambah semangat saya supaya saya menjadi lebih expert, lebih ahli, lebih tahu bagaimana mengatasi masalah dan hambatan itu, sehingga saya menjadi cepat sampai di tujuan hidup yang saya ingin kejar. Itu teman-teman menjadi bahagia di pekerjaan kita. Jadi sebagai penutup, menjadi bahagia di pekerjaan itu adalah pilihan kita. Teman-teman bisa menjadi bahagia ataupun tidak. Itu adalah pilihan kita dan keputusan kita. Tapi pesan dari saya satu hal, dan semoga ini bisa menjadi semangat buat teman-teman, menjadi bahagia di pekerjaan. Ingat, ketika kita bisa menentukan tujuan hidup kita, dan tujuan hidup itu bisa dilekatkan dalam setiap proses pekerjaan kita, artinya kita menghidupinya, dan kita didukung oleh keluarga, sehingga kita punya kekuatan yang solid untuk mengerjakan setiap tantangan yang ada pada pekerjaan kita. Dan kemudian kita bisa melihat ketika terjadi tantangan-tantangan, ada jauh yang lebih besar yang akan saya capai, yaitu tujuan hidup saya. Sehingga saya tidak perlu menjadi takut ketika saya berhadapan dengan setiap obstacle, barrier, politik, atau apapun yang membuat saya menjadi jatuh. Karena ada sesuatu yang saya capai yang lebih tinggi di situ. Ketika teman-teman bisa mendefinisikan parameter kebahagiaan, bahwa ini adalah kebahagiaanku. Dan karena ini kebahagiaanku, ini do-nya, ini don't-nya. Ini yang harus saya lakukan, ini yang nggak boleh saya lakukan. Ini yang harus saya jaga, ini yang harus saya hindari. Dan ketika saya bisa mendefinisikan itu, maka sangat mudah untuk saya bisa menjadi bahagia di pekerjaan saya. Hingga hari ini saya beraktivitas, saya sangat-sangat menjadi bahagia dimanapun saya bekerja dan ketika saya beraktivitas dengan pekerjaan saya. Oke, itu aja teman-teman buat semua teman-teman yang lagi galau, yang mungkin tidak bahagia hari ini di tempat kerja, atau situasi yang banyak menekan di pekerjaan. Tetap semangat ya teman-teman, tidak sendiri. Teman-teman kalau butuh DM, silakan bisa DM, atau teman-teman bisa komen di bawah. Dan jangan lupa juga tetap bahagia, karena bahagia itu akan membuat kita menjadi sehat. Sehat secara fisik, sehat secara psikis. Dan satu lagi, jaga pikiran kita, karena dari pikiran inilah kita bisa menentukan apakah kita bisa menjadi bahagia, menjadi sehat, ya atau tidak. Karena dari pikiran inilah kita akan memakai filter kita untuk memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Oke, itu aja teman-teman YouTube-nya Mika, semoga bermanfaat. Dan saya ingatkan, ini masih pandemik, jangan lupa gunakan masker, jaga jarak, dan jangan lupa juga yang tadi saya sebutkan, jaga pikiran kita, supaya kita tetap sehat dan bahagia. Oke, see you guys di sesi berikutnya.